Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1886. Panennya tidak sedikit, Luo Xiu langsung memasuki bagian terdalam dari lautan api ini. Sebelumnya kawanan kupu-kupu bercokol di sini, Kaisar Kupu-Kupu pun berkultivasi di bagian terdalam lautan api. Dan menurut apa yang dia ketahui, kupu-kupu Dao keberuntungan memakan energi spiritual yang terbentuk dari aura ahli tingkat pencerahan. Dengan demikian, ini juga berarti bahwa di kedalaman lautan api ini, terdapat esensi energi spiritual, jika tidak, itu tidak akan menarik kawanan kupu-kupu yang begitu besar ke sini. Benar saja, Luo Xiu benar-benar menemukan sebuah tempat rahasia di kedalaman lautan api ini. Kaisar kupu-kupu pernah berkultivasi di sini, tetapi energi spiritualnya sudah sangat tipis. Terlihat jelas bahwa pada awalnya Kaisar kupu-kupu tidak muncul karena sedang melahap dan menyerap, hingga hampir selesai menyerap, barulah Kaisar kupu-kupu muncul dan bertindak. Namun meskipun begitu, bagi Luo Xiu ini sudah jauh lebih baik daripada tempat biasa. Dia mengeluarkan kuali besar untuk membuat pil, berencana untuk menyaring semua hasil panennya baru-baru ini. Selain itu, dia juga ingin memantapkan ranah tahap tengah Dewa Penguasa, sebagai persiapan untuk menerobos ke tahap akhir Dewa Penguasa di masa depan. Sejak kultivasinya mencapai tahap tengah Dewa Penguasa, Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap terobosan dan kenaikan kultivasinya akan memberikan perasaan yang berbeda. Pemahamannya terhadap 3 aturan tertinggi seolah bisa dia rasakan dengan lebih jelas. Fluktuasi dan gejolak aturan itu, misteri yang seolah tak ada habisnya, sepertinya tidak ada yang bisa luput dari persepsinya. Jalan kultivasi, semakin ke tahap akhir, peningkatan setiap ranah akan menjadi semakin sulit. Demikian pula, setiap kali menerobos, peningkatan kekuatannya juga akan lebih besar. Kesulitan dan peningkatan itu berbanding lurus. Setelah menyaring semua hasil panen baru-baru ini menjadi pil dewa, Luo Xiu tidak segera mulai meningkatkan kultivasinya. Dia perlu memantapkan diri untuk sementara waktu di tahap tengah Dewa Penguasa, membiasakan diri dengan ranah ini, dan pada saat yang sama, mengendapkan pemahaman Dao-nya. Sayang sekali tidak berhasil menangkap ribuan kupu-kupu Dao itu semuanya. Jika tidak, sumber dayaku untuk tahap akhir Dewa Penguasa sudah terkumpul. Sekarang aku masih harus terus mencari. Luo Xiu tidak menyerah. Dia mengikuti metode rahasia yang diajarkan Fang Yi untuk melacak aura kawanan kupu-kupu Dao itu. Setelah menghabiskan waktu berhari-hari, akhirnya dia menemukannya lagi. Kali ini dia tidak ingin ada kecelakaan lagi. Dia langsung memanggil baju sirah Dewa Asura, mengeluarkan 2 senjata magis Dewa Agung, dan langsung menyerbu ke depan. Kaisar kupu-kupu sangat marah, memimpin beberapa raja kupu-kupu dan kawanan kupu-kupu bertarung hebat dengannya. Seluruh langit hancur berkeping-keping. Bahkan jika ada ahli tingkat dewa tertinggi yang berdiri di sini, dia mungkin tidak akan sanggup menahan sisa gelombang serangannya. Kaisar kupu-kupu sangat kuat, tetapi pada akhirnya tetap kalah dari Luo Xiu dan terluka olehnya. Akhirnya, ia melarikan diri dengan membawa sebagian kawanan kupu-kupu. Sementara Luo Xiu berhasil menangkap lebih dari 1000 kupu-kupu Dao, selain itu dia juga menangkap semua raja kupu-kupu selain Kaisar kupu-kupu. Luo Xiu mengejarnya, tetapi sayangnya Kaisar kupu-kupu memiliki kecepatan ekstrim. Dia sama sekali tidak bisa mengejarnya. Belakangan, jejaknya benar-benar hilang, bahkan dengan metode rahasia yang diajarkan Fang Yi pun tidak dapat menemukannya. Kali ini seharusnya sudah terkumpul cukup, dan bahkan masih ada sisa. Luo Xiu merasa puas. Meskipun tidak berhasil menangkap Kaisar kupu-kupu, tetapi dengan pil dewa yang didapat dari penyaringan energi spiritual. Itu sudah cukup untuk kebutuhannya berkultivasi hingga tahap akhir Dewa Penguasa. Selama periode waktu ini, Luo Xiu sama sekali tidak bertemu dengan Miaoling. Namun, saat mereka berpisah sebelumnya, mereka saling bertukar jejak. Sumber daya untuk kultivasi sementara sudah terkumpul. Luo Xiu untuk sementara tidak punya pikiran lain, jadi dia berencana untuk pergi menemui Miaoling. Sudah 2 tahun sejak dia memasuki dunia kecil tanah rahasia pencerahan ini. Selama periode ini, baik dari klan Yuanxi maupun dari tanah tersembunyi kuno, banyak orang telah tewas. Demikian pula, banyak orang juga telah mendapatkan kesempatan dan keberuntungan, kekuatan mereka meningkat pesat. Saat bertemu Miaoling lagi, Luo Xiu juga cukup terkejut, karena dia menemukan bahwa kultivasi Miaoling juga telah mencapai ranah dewa tertinggi, dan berada di tahap tengah dewa tertinggi. Cepat sekali kultivasimu, Luo Xiu tertawa. Saat terakhir kali bertemu, Miaoling masih berada di ranah puncak Dewa Penguasa.
Selama 2 tahun ini, Miaoling juga mencari kesempatannya sendiri, dan pada saat yang sama juga mencari istana leluhur pencerahan yang legendaris. Orang yang seharusnya lebih terkejut adalah aku, kan? Miaoling tersenyum cerah, jalan yang kamu ambil adalah jalan terlarang, kesulitan untuk naik level kultivasi sangat besar. Baru 2 tahun saja, kamu sudah menerobos dari puncak Raja Dewa ke tahap tengah Dewa Penguasa, melintasi 2 ranah penuh. Kalau begitu kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jika bukan karena kesempatan seperti ini, tidak akan mudah bagimu untuk naik ke ranah ini, kata Miaoling sambil tertawa. Baiklah, kamu ingin aku berterima kasih padamu bagaimana? Bagaimana kalau aku membalasnya dengan diriku sendiri? Luo Xiu tertawa, menyipitkan matanya, bercanda, sepertinya kita memang sudah saling berjanji, bagaimana kalau kita langsung melangsungkan pernikahan saja? Miaoling mendengus pelan, dia tahu kalau beradu mulut dengan Luo Xiu, yang akan rugi pasti dirinya sendiri. Ini membuatnya teringat pada pertemuan pertama mereka, saat itu dia juga telah menggodanya. Urusan istana leluhur, apa sudah ada petunjuk? Luo Xiu bertanya, ada sebuah tanah terlarang yang sangat berbahaya. Aku sudah mencari di banyak tempat. Berdasarkan analisis berbagai catatan, aku rasa jika istana leluhur ada di dunia ini, kemungkinannya sangat besar berada di tanah terlarang itu, kata Miaoling. Kalau begitu ayo kita lihat. Luo Xiu mengangguk. Beberapa hari kemudian, mereka berdua tiba di dekat tanah terlarang yang disebutkan Miaoling. Adapun Dewa Agung Yuande tidak ikut bersama, bagaimanapun juga, identitasnya sangat sensitif. Melihat dari kejauhan, tanah terlarang itu terletak ratusan mil di depan. Itu adalah sebuah hutan pegunungan kuno yang dipenuhi gunung-gunung. Pohon-pohon kuno yang kokoh tumbuh subur, bahkan memancarkan cahaya redup, membuat tempat ini terlihat sangat berbeda. Apa keistimewaan dari tanah terlarang ini? Luo Xiu bertanya, pada saat yang sama dia memperhatikan bahwa di bagian terdalam hutan pegunungan terlarang ini, samar-samar terlihat kabut tebal bergulung, dan di dalam kabut itu, samar-samar terlihat bentuk sebuah istana. Aku sepertinya melihat sebuah istana, mungkinkah itu istana leluhur yang legendaris? Seharusnya begitu, leluhur meninggalkan catatan, jika bisa memasuki istana leluhur, akan mendapatkan kesempatan dan keberuntungan besar, dan sejak itu melambung tinggi. Miaoling berkata demikian, leluhur klan Yuanxi kami hanya mendapatkan kesempatan yang paling biasa di istana leluhur, tapi berkat itu dia melesat menjadi salah satu orang terkuat di era kuno jauh. Jika bukan karena bertemu dengan sosok yang begitu menakjubkan seperti Kaisar Dewa Taisangling, Kaisar Dewa kuno jauh pastilah leluhur klan Yuanxi kami. Kemudian di era kuno, Permaisuri juga mendapatkan kesempatan masuk ke istana leluhur, berkat itu dia melambung tinggi, menjadi Kaisar Dewa. Dalam ucapan Miaoling tersirat sedikit harapan. Dia memiliki tubuh roh primordial yang sama dengan Permaisuri Yuanxi, dan juga berharap bisa seperti Permaisuri, mendapatkan keberuntungan dari istana leluhur, dan memiliki kemungkinan untuk menjadi Kaisar Dewa. Namun, tanah terlarang ini memiliki segel pembatas yang kuat. Jika orang yang tidak mendapatkan pengakuan, tidak akan bisa masuk, kata Miaoling. Pengakuan, Luo Xiu sedikit mengernyit, lalu melangkah maju. Saat dia berjalan ke area tepi hutan pegunungan ini, aura yang sangat luas membentuk sebuah perlawanan yang kuat, seolah-olah sebuah gunung menghalangi jalan di depan. Seperti yang dikatakan Miaoling, di sini memang ada segel pembatas. Orang yang tidak mendapatkan pengakuan, tidak boleh masuk. Segera setelah itu, Miaoling juga maju mencoba. Dia juga merasakan perlawanan yang dahsyat, dan akhirnya hanya bisa mundur, berdiri bersama Luo Xiu. Tidak ada cara lain untuk masuk. Luo Xiu mengerutkan kening. Bukannya tidak ada cara. Leluhur awalnya adalah makhluk yang dilahirkan di dunia tanah rahasia ini. Dia pernah mendapatkan beberapa patah kata yang ditinggalkan oleh leluhur dewa sumber kuno, di antaranya menyebutkan cara lain untuk memasuki istana leluhur. Dan cara ini adalah menerobos paksa, mengandalkan kekuatan tempur diri sendiri yang kuat untuk secara paksa membuka sebuah jalan. Tetapi cara ini terlalu sulit, membutuhkan kekuatan tempur yang setara dengan leluhur dewa di ranah yang sama, kata Miaoling sambil menghela nafas. Meskipun kekuatan tempur Luo Xiu mengguncang dunia, bisa disebut tak terkalahkan di ranah yang sama, tetapi di mata Miaoling, Luo Xiu paling banter hanya setara dengan Kaisar Dewa tiada taraf di ranah yang sama, paling banter setara dengan Kaisar Dewa tertinggi, sulit untuk setara dengan leluhur dewa yang legendaris. Kekuatan tempur setara leluhur dewa di ranah yang sama. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Jika dinilai di ranah yang sama, Luo Xiu yakin dirinya tidak kalah dari siapapun. Jika ujian di tanah terlarang ini benar-benar ditujukan untuk ranah yang sama, maka dia memiliki keyakinan dan kepastian penuh. Dia menatap tajam. Segel pembatas di tanah terlarang itu memancarkan cahaya. Sinar-sinar cahaya bersilangan, memadat menjadi rune Dao Agung, memancarkan ritme Dao yang mendalam dan tak terduga. Jika dilihat dengan saksama, akan ditemukan bahwa rune Dao Agung ini bagaikan bintang-bintang. Tampaknya ada secara terpisah, tetapi sebenarnya saling terhubung satu sama lain, menarik satu helai rambut akan menggerakkan seluruh tubuh.
Apa yang disebut menerobos paksa adalah melawan rune Dao Agung ini, terus mendorong paksa untuk membuka sebuah jalan, memasuki bagian terdalam dari tanah terlarang ini. Ikuti aku dari dekat. Luo Xiu tiba-tiba angkat bicara. Seketika tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dia melangkah maju. Kamu mau menerobos paksa? Wajah Miaoling sedikit berubah. Jika menerobos paksa dan gagal di tengah jalan, kemungkinan besar akan tewas di dalam. Hanya saja peringatan semacam ini, Miaoling belum sempat mengatakannya, Luo Xiu sudah mulai menerobos paksa. Kamu ini terlalu impulsif. Miaoling menghentakkan kakinya. Sekarang mengatakan apapun sudah terlambat. Begitu mulai menerobos paksa, tidak ada jalan untuk mundur. Dia juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun tahu ini adalah jalan buntu yang hampir pasti mati, dia tetap mengikutinya, tidak ingin membiarkan Luo Xiu seorang diri menantang bahaya. Boom! Saat Luo Xiu menerobos masuk ke tanah terlarang, rune Dao Agung pertama yang membangun segel pembatas itu bersinar, membentuk sebuah tangan besar, membentuk segel telapak tangan, dan menekan ke arahnya. Serangan ini, megah dan dahsyat, kekuatannya tiada taraf. Fluktuasi kultivasi yang dipancarkannya setara dengan ranah dewa tertinggi. Alasan mengapa itu adalah ranah dewa tertinggi, dan bukan ranah dewa penguasa yang setara dengan Luo Xiu, adalah karena Miaoling juga ada di antara orang-orang yang menerobos paksa. Serangan yang dikeluarkan oleh segel pembatas itu secara otomatis memilih berdasarkan pada orang dengan kultivasi tertinggi di antara yang menerobos masuk. Gawat, bukankah dengan begini aku malah mencelakaimu? Wajah cantik Miaoling seketika menjadi pucat pasi. Klan Yuanxi dari zaman kuno hingga sekarang telah melahirkan banyak jenius dan ahli, di antaranya tidak sedikit yang tewas di sini. Menerobos rintangan di ranah yang sama saja sudah sulit berhasil, apalagi harus melintasi satu ranah besar di atas ranah diri sendiri. Harus diketahui, yang akan dihadapi kemungkinan adalah kekuatan tempur seorang ahli tingkat leluhur dewa saat berada di level dewa tertinggi. Ini, benar-benar jalan buntu. Ikuti dengan baik. Meski begitu, Luo Xiu tetap tidak gentar. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Dia mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Seluruh dirinya seolah memiliki postur tak terkalahkan, kekuatan tempurnya tiada tanding. Boom! Segel telapak tangan yang menekan dari udara itu dihancurkan di udara. Segera setelah itu, rune Dao Agung itu meredup dan menghilang. Ekspresi Luo Xiu tidak mengalami perubahan apapun. Dia segera maju lagi, dan pada saat yang sama menyerang, beradu keras dengan rune Dao Agung yang kedua. Miaoling yang melihat pemandangan ini dari belakang, sepasang mata indahnya terbelalak, wajah cantiknya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia tahu Luo Xiu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Luo Xiu ternyata sudah kuat sampai ke tingkat ini. Mungkinkah kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada kekuatan leluhur dewa yang berada di level dewa tertinggi? Leluhur dewa, dalam legenda kuno bagaikan mitos. Itu adalah eksistensi yang melampaui kaisar dewa tertinggi. Di atas, yang tertinggi, disebut leluhur, dijuluki leluhur dewa, leluhur dari 10.000 dewa. Kini, melihat dengan mata kepala sendiri mitos itu dihancurkan di depan matanya, perasaan semacam itu, Miaoling bahkan sudah tidak dapat menemukan kata-kata apapun untuk menggambarkannya. Bersambung.